Tanah Papua, wilayah yang terletak di ujung timur Indonesia, berbatasan dengan Papua New Guinea, serta dekat dengan benua Australia, seringkali menjadi sorotan dalam berbagai pemberitaan nasional dan internasional, berkenaan konflik politik Papua Merdeka yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia, marginalisasi dan rasisme, serta gempuran investasi yang merampas tanah masyarakat adat Papua. Namun, di balik tajuk-tajuk utama yang mendominasi media tersebut, terdapat cerita-cerita otentik yang mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat Papua. Kisah-kisah ini kerap terabaikan dalam liputan media, menjadi cerminan keindahan dan kompleksitas daerah yang seringkali hanya dikenal melalui isu-isu politik dan konflik. Berikut ini adalah kisah-kisah autentik Papua di balik berita utama konflik Papua. Kisah autentik Papua yang pertama adalah keberagaman budaya yang luar biasa. Papua adalah rumah bagi lebih dari 250 suku asli dengan bahasa, adat, dan tradisi yang unik. Keberagaman ini menjadikan Papua sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Mulai dari tarian dan ritual tradisional. Suku Dani terkenal dengan tari perang yang menggambarkan semangat juang dan persatuan. Sementara itu, suku Asmat memiliki ritual penghormatan leluhur yang tercermin dalam pembuatan tiang kayu ukir bernama embis. Setiap suku di tanah Papua memiliki aneka tarian dan ritual tradisional yang masih terlestari hingga saat ini. Selain tarian dan ritual tradisional, tanah Papua juga memiliki tradisi kuliner, salah satunya adalah bakar batu. Bakar batu adalah tradisi memasak bersama yang dilakukan oleh suku-suku pegunungan di Papua, menggunakan batu panas untuk memasak daging dan umbi-umbian. Tradisi ini seringkali digunakan dalam upacara adat atau perayaan penting. Tidak hanya itu, tradisi kuliner semacam ini juga dimiliki hampir semua suku di tanah Papua. Kemudian, keragaman budaya lainnya di tanah Papua adalah kerajinan tangan. Ukiran kayu suku Asmat yang penuh simbolisme spiritual serta anyaman noken, tas tradisional yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, adalah bukti kekayaan seni dan kreativitas masyarakat Papua. Ukiran Asmat dan noken adalah dua kerajinan tangan asli tanah Papua yang telah mendunia dan masih banyak kerajinan tangan di hampir setiap suku. Namun, sebagian lainnya mulai hilang dan yang ada pun mulai menghadapi tantangan. Aspek keragaman budaya lainnya di tanah Papua adalah pakaian adat. Pakaian berbahan serat alami, seperti rok rumbai dan hiasan kepala yang terbuat dari bulu burung cendrawasih, melengkapi identitas budaya masyarakat Papua. Hampir setiap suku di Papua memiliki pakaian adatnya masing-masing yang sebagian masih terwarisi, dan sebagian suku lainnya sudah beralih ke kain dan bahkan sudah ditinggalkan. Pakaian adat suku-suku Papua ke depan akan menghadapi tantangan antara bertahan pada keaslian atau dimodifikasi dengan kain sebagaimana sudah mulai terjadi di sejumlah suku di Papua. Kisah autentik Papua yang berikut adalah alam yang kaya dan menantang. Lanskap Papua yang memukau menawarkan keindahan yang sulit ditandingi. Dari pegunungan Jayawijaya yang tertutup salju abadi hingga hutan hujan tropis yang lebat, Papua adalah surga bagi para peneliti, fotografer, dan pecinta alam. Keberadaan spesies endemik seperti burung cendrawasih, yang sering disebut sebagai burung surga,
yang menambah pesona surga kecil ini. Kita sering mendengar Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya, salah satu dari Seven Summits, yang menawarkan tantangan bagi para pendaki dengan medan yang ekstrim dan salju abadi. Keunikan ini menjadikan Papua sebagai salah satu lokasi mendaki paling eksotis di dunia. Namun, beberapa tahun terakhir ini, salju di Pegunungan Jayawijaya mulai berkurang karena berbagai sebab sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Selain itu, di tanah Papua, ada Taman Nasional Lawrence. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO. Ini mencakup ekosistem yang sangat beragam, mulai dari padang rumput alpin hingga hutan mangrove. Keanekaragaman hayatinya menjadi daya tarik penelitian ilmiah dari berbagai negara di dunia. Tanah Papua juga adalah rumah bagi jutaan keanekaragaman hayati. Selain aneka jenis burung cendrawasih, Papua juga memiliki spesies unik seperti kanguru pohon, kasuari, dan kupu-kupu raksasa. Banyak spesies ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Namun, sebagian besar dari keanekaragaman hayati tersebut telah diburu habis oleh manusia-manusia yang rakus dan juga sebagian lainnya mulai dan akan punah sejalan dengan penghilangan habitat mereka oleh investasi besar-besaran di tanah Papua. Tanah Papua juga memiliki sungai dan hutan tropis. Kita kenal Sungai Mamberamo, yang dikenal sebagai di Amazonnya Papua, yang merupakan salah satu sungai terbesar di Indonesia. Hutan sekitarnya menjadi rumah bagi flora dan fauna langka, sekaligus memberikan sumber kehidupan bagi komunitas adat setempat. Keindahan laut di tanah Papua sesungguhnya adalah rumah bagi para penyelam, aneka jenis ikan dan terumbu karang. Yang kita kenal selama ini adalah Raja Ampat yang memiliki keanekaragaman laut tertinggi di dunia, dengan lebih dari 1.500 spesies ikan dan 600 spesies terumbu karang. Lokasi ini menjadi surga bagi para penyelam dan peneliti kelautan nasional dan internasional. Tidak hanya itu, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, dengan wisata pantai yang mempesona dengan hiu pausnya yang selalu ada di sepanjang musim, adalah juga tujuan wisata internasional yang belum banyak diberitakan. Kisah autentik Papua lainnya adalah warisan sejarah. Papua juga memiliki sejarah panjang yang kaya akan cerita perjuangan dan adaptasi. Kehadiran manusia di wilayah ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dengan jejak arkeologi yang ditemukan di gua-gua seperti Gua Kontilola di Wamena. Selain itu, kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Papua pada masa penjajahan Belanda hingga integrasinya ke Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Papua. Salah satu warisan sejarah Papua adalah situs arkeologi. Lukisan batu di kawasan Kars Misol yang berusia lebih dari 3.000 tahun menunjukkan jejak awal peradaban manusia. Lukisan ini menggambarkan perburuan, upacara adat, dan interaksi manusia dengan alam semesta. Kemudian, jejak Perang Dunia Kedua. Papua menjadi salah satu medan perang penting antara pasukan sekutu dan Jepang. Peninggalan seperti bangkai kapal, pesawat tempur, dan bunker perang masih dapat ditemukan di beberapa lokasi seperti Biak dan Jayapura. Selain itu, di tanah Papua juga memiliki sejumlah peninggalan kolonial Belanda. Kota Jayapura, yang sebelumnya bernama Hollandia, memiliki berbagai peninggalan kolonial Belanda, seperti gereja tua, gedung pemerintahan, dan jejak arsitektur kolonial lainnya. Sementara itu, tanah Papua juga memiliki warisan sejarah berupa cerita-cerita lokal. Mitologi dan legenda dari berbagai suku di Papua, seperti cerita tentang roh nenek moyang dan asal-usul manusia, masih dilestarikan dalam tradisi lisan. Daerah Biak memiliki mitologi Manar Makeri yang menjanjikan Koreri, sebuah kehidupan yang makmur bagi tanah Papua. Kisah serupa di suku Mi daerah Maepago juga memiliki mitologi Koyeidaba, yang memberikan kemakmuran dan kejayaan namun akhirnya dibunuh. Daerah Saireri juga memiliki mitologi Kuri dan Pasai. Hampir setiap suku memiliki mitologi dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Warisan sejarah lainnya adalah bahasa. Papua memiliki lebih dari 250 bahasa daerah. Tetapi laporan dari peneliti linguistik menyebutkan bahwa sekitar 70% bahasa tersebut terancam punah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regenerasi dan perubahan pola hidup masyarakat yang semakin terintegrasi dengan modernisasi. Sekolah-sekolah di wilayah pedalaman Papua, yang seharusnya menjadi benteng pelestarian budaya, seringkali tidak mengajarkan bahasa lokal.
Sekarang, bagaimana upaya penyelamatan di masa depan? Masyarakat Papua saat ini menghadapi tantangan untuk menyelamatkan dan mewariskan semua ini demi kejayaan bangsa dan anak cucu mereka di masa depan. Padahal, Papua adalah simbol keanekaragaman dan ketahanan yang luar biasa. Meski menghadapi tantangan besar, harapan tetap ada. Kisah-kisah tentang perjuangan masyarakat Papua untuk melestarikan identitas mereka adalah bukti bahwa tanah ini tidak hanya penuh keindahan, tetapi juga semangat juang yang tak pernah padam. Upaya kolektif untuk melestarikan semua ini adalah kunci menyelamatkan budaya, hutan, laut, dan manusia Papua. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus dilakukan oleh semua pihak. Mulai dengan penghentian ekspansi industri yang merusak lingkungan dengan memperkuat zona konservasi dan pengakuan hak-hak masyarakat adat serta tanah adat mereka. Kemudian, pemerintah provinsi maupun kabupaten di tanah Papua harus memastikan bahwa bahasa dan budaya lokal Papua harus diajarkan di sekolah-sekolah di tanah Papua. Hal lain adalah restorasi dan promosi situs-situs sejarah sebagai objek wisata edukatif wajib menjadi perhatian. Untuk melaksanakan hal-hal di atas ini, membutuhkan pemimpin di tanah Papua yang memiliki semangat kebersamaan, bukan semangat kesukuan. Karena, nubuatan Domine Ishak Samuel Kijne pada 25 Oktober 1925, yang berbunyi, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat untuk memimpin bangsa ini, mereka tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Nubuatan ini hanya akan terwujud dengan harus didahului oleh pemimpin yang memiliki visi dalam praksis, refleksi dan aksi, tentang Papua sebagai satu bangsa, bukan pemimpin ambisius yang kental dengan sukuisme dan nepotisme.